Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-70. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Bajang masih heran melihat Tundun yang pemarah itu masih berdiri saja di tempatnya. Biasanya dalam keadaan yang demikian, ia pasti sudah berlari menyerbu dengan garangnya. Tetapi kini Tundun itu masih tegak seperti patung meskipun terdengar giginya gemeretak. Bahkan sekali lagi ia memandang berkeliling. Dua orang anak buahnya dan Bajang kemudian berempat dengan dirinya sendiri. Meskipun baru saja ia bertengkar dengan Bajang, namun ia mengharap Bajang tidak mengkhianatinya. Meskipun demikian, kalau perlu ia dapat memanggil orang-orangnya yang lain dengan sebuah tanda yang telah mereka tentukan. 4 atau 5 orang akan datang bersama-sama. Tetapi apabila langsung mereka terlibat dalam perkelahian, setidak-tidaknya mereka berempat lebih dahulu yang harus bertahan. Mungkin berlima dengan Ki Sumangkar, tetapi Ki Sumangkar itu tidak dilihatnya, dan Ki Sumangkar bagi Tundun adalah seorang tua pemalas yang sama sekali tidak berguna. Namun dalam pada itu sekali lagi terdengar Bajang menggeram. "Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapakah kau ini?" Anak muda itu memandangnya dengan nyala ketidaksenangan di matanya. Kemudian kepada Tundun ia berkata, "Apakah kau juga belum mengenal aku?" Tundun menggeleng, pura-pura ia belum mengenalnya pula. Katanya pula, "Yang aku kenal hanyalah orang-orang yang penting di daerah ini. Tohpati, Widura, Untara, Tambakwedi. Sedang tampangmu sama sekali tidak berarti bagiku. Apalagi sebentar lagi kau akan mati terkubur di sini." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Bagus, mungkin kalian akan mencincang aku. Tetapi baiklah aku perkenalkan diriku. Kalian pernah mendengar nama Tambakwedi?" "Jangan menyebut nama itu. Apakah kau bermaksud menempatkan dirimu di sisi nama itu?" Anak muda itu tertawa. "Tidak, itu tidak mungkin, sebab aku adalah muridnya." Yang mendengar jawaban itu terkejut bukan kepalang. Mereka pernah mendengar cerita tentang murid Ki Tambakwedi yang bernama Sidanti, seorang yang kini berhasil menempatkan dirinya di samping macan kepatihan. Karena itu, maka dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Tundun memang pernah melihat kegarangan anak muda itu. Anak muda yang pernah berhasil membunuh Ploso Ireng. Mengerikan. Bulu kuduk Tundun itu meremang. Ia kini menjadi yakin siapakah yang kini berdiri di hadapannya. Mayat Ploso Ireng yang hampir tidak berbentuk itu terbayang di wajahnya. Gila! Anak muda itu adalah anak muda yang sangat puas. Pantas ia tidak berada di Medan. Aku pernah mendengar bahwa ada perselisihan antara Sidanti dan Widura. Aku pernah melihat tampangnya dan aku pernah mendengar nama Sidanti. Tetapi baru sekarang aku pasti bahwa yang bernama Sidanti itu
adalah anak yang membunuh Plosok Ireng itu pula. Tundun yang bergumam di dalam hatinya itu kemudian mencoba mengingat-ingat kembali pada saat Plosok Ireng terbunuh. Pada saat itu, ia hampir tidak mempedulikannya siapakah yang membunuh. Baginya orang-orang Pajang sama saja semuanya. Semuanya harus dibinasakan. Namun dengan demikian ia menjadi ragu-ragu, apalagi kedua kawan-kawannya yang lain. Mereka berdiri membeku di tempatnya. Kalau benar si Danti itu telah menjadi sejajar dengan Tohpati, maka akan binasalah mereka semuanya. Tetapi tiba-tiba timbul pikiran yang memberi harapan bagi Tundun. Apabila si Danti itu benar-benar berselisih dengan Widura dan Untara, maka apakah kedatangannya itu dapat dianggap sebagai kawan? Karena itu maka segera Tundun bertanya, "Si Danti, kenapa kau tidak berada di medan? Bukankah hari ini berkobar perang yang terbesar yang pernah terjadi di Sangkal Putung?" Si Danti mengerutkan keningnya. Ia menjajaki pertanyaan itu. Katanya, "Kenapa kau bertanya tentang hal itu?" "Ya, kenapa? Bukankah kau prajurit Pajang?" Si Danti tertawa. Jawabnya, "Aku dapat berbuat sekehendakku. Apakah aku ingin berperang? Apakah aku ingin melihat-lihat hutan ini? Tak seorang pun pula yang dapat mencegah kehendakku." Dada Tundun menjadi berdebar-debar, namun dipaksanya juga mulutnya berkata, "Aku dengar kau tidak lagi berada dalam lingkungan keprajuritan Pajang." Tundun terkejut mendengar jawaban si Danti. "Apa pedulimu?" Sesaat Tundun terdiam, tetapi kemudian ia bertanya pula, "Lalu apa maksudmu kemari?" "Sudah aku katakan, aku ingin melihat berapa kemah yang ada dan berapa luas tanah yang diperlukan. Aku ingin mengira-ngirakan kekuatan Tohpati." "Untuk apa?" "Sekehendakku." Tiba-tiba Tundun bertanya, "Apakah kau tidak bermaksud bekerja bersama dengan Macan Kepatihan?" Si Danti tertawa, benar-benar menyakitkan telinga. Katanya, "Kau sudah gila agaknya. Apa arti Tohpati bagiku? Dan apakah arti seluruh kekuatannya?" Sekali lagi dada Tundun berdesir. Betapapun juga ia adalah seorang prajurit juga. Karena itu, maka meskipun ia telah mendengar bahwa si Danti itu mempunyai kesaktian yang hampir setingkat dengan Macan Kepatihan, namun adalah kewajibannya untuk menunaikan tugasnya. Karena itu maka katanya, "Si Danti, aku hormat kepadamu. Aku pernah mendengar bahwa kau memang seorang anak muda yang pilih tanding. Tetapi kali ini, perkemahan ini menjadi tanggung jawabku. Maka jangan mencoba berbuat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatanmu." Kini si Danti itu tertawa terbahak-bahak. Di antara tertawanya terdengar ia berkata, "Oh, prajurit yang malang. Kenapa kau berani berkata demikian padaku? Sudah aku katakan, tak seorang pun dapat memerintah aku, dan tak seorang pun dapat menghalangi kemauanku. Kali ini aku ingin berjalan-jalan mengelilingi perkemahan ini. Jangan mencoba mencegahnya." Hati Tundun adalah hati yang mudah terbakar. Kali ini pun betapa bara menyeka di dadanya. Namun terhadap si Danti ia harus berhati-hati. Sekali lagi ia memandang kedua kawannya yang seolah-olah telah membeku. Di sampingnya berdiri Bajang seperti patung pula. Namun tampak bahwa wajah orang yang bertubuh kecil ini sama sekali tidak menunjukkan kecemasan di hatinya.
Bajang masih juga berdiri dengan wajah menyala, bahkan kemudian ia menggeram. "Sidanti, jangan menganggap kami di sini sebagai anak-anak yang takut mendengar anjing menggonggong." Sidanti terkejut mendengar kata-kata itu, benar-benar menyakitkan hati. Karena itu maka tiba-tiba warna merah menjalar di wajahnya. Katanya, "Hei, siapa kau?" "Namaku Bajang." "Kau masih belum terlalu tua. Kenapa kau mencoba membunuh dirimu? Apakah kau tidak senang hidup di lingkungan macan kepatihan?" "Jangan mengigau. Cobalah kau maju selangkah lagi, maka kau akan berkubur di tanah ini." Sidanti benar-benar telah terbakar oleh kemarahannya yang memuncak. Karena itu tiba-tiba ia meloncat maju sambil berteriak, "Kumpulkan semua pengawal barak-barak di perkemahan ini. Ayo, inilah Sidanti murid tambak wedih." Tundun, kedua prajurit yang lain, dan Bajang sendiri kini tidak dapat mengelakkan diri lagi. Mereka harus menghadapi anak muda yang berani dan perkasa ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit-prajurit yang sudah terlalu sering bermain-main dengan senjata dan berjumbu dengan maut. Ketika mereka melihat Sidanti dengan sigapnya meloncat maju, maka mereka pun segera mendekat pula. Tanpa berjanji mereka berdiri seberang menyeberang, seakan-akan mereka sengaja mengepung Sidanti yang dengan garangnya berdiri di antara mereka. "Kau yang tajam mulut!" geram Sidanti sambil menunjuk kepada Bajang. "Kaulah yang pertama-tama akan aku sobek mulutmu." Tetapi agaknya Bajang sama sekali tidak takut. Dengan pisaunya ia bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Tundun pun kemudian bersiap pula. Ia tidak mau kalah daripada Bajang. Bajang yang hanya bersenjatakan pisau dapur, betapapun besar dan tajamnya, berani menghadapi Sidanti dengan tataknya. Maka Tundun yang di pinggangnya tergantung sebilah pedang pasti harus lebih berani daripadanya. Sidanti yang berdiri di antara mereka sekali lagi memandang setiap wajah di sekitarnya. Tundun yang cacat, Bajang yang kecil, dan kedua prajurit yang lain. Tiba-tiba Sidanti itu berkata nyaring, "Ayo, siapkan senjata-senjata kalian. Apakah kalian dapat menggerakkannya dengan baik?" Tanpa dikehendaki, maka tiba-tiba tangan mereka yang berdiri di sekeliling Sidanti itu menarik senjata masing-masing. Dengan serta-merta, senjata-senjata itu pun segera tertuju ke arah Sidanti. "Nah, kalian ternyata sikap pula menarik senjata. Sekarang aku ingin tahu, apakah kalian mampu bermain-main dengan senjata-senjata itu?" Tundun tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia melompat menusuk Sidanti. Tetapi Sidanti benar-benar lincah selincah sikatan. Pedang itu meluncur beberapa cengkang di muka telinga kanannya. Sambil menghindar, Sidanti sempat berteriak, "Hah! Ternyata kau adalah prajurit yang baik. Meskipun tubuhmu telah dipenuhi oleh cacat badaniah, namun kesetiaanmu kepada macan kepatihan tidak juga berkurang." Namun demikian, terasalah bahwa Tundun dan Bajang bukanlah lawan Sidanti yang perkasa itu. Segera salah satu dari mereka membunyikan tanda bahaya dan yang lain berusaha untuk melindunginya. Tetapi ternyata mereka salah sangka. Sidanti sama sekali tidak berusaha untuk mencegah orang yang membunyikan tanda bahaya itu. Bahkan sambil tertawa, ia berkata, "Baik, aku beri kesempatan kalian memanggil kawan-kawan kalian. Berapa orangkah semua yang masih ada di perkemahan ini?
10 atau lebih. Kalau lebih dari 10, aku harus berpikir-pikir untuk segera mengurangi jumlah itu supaya aku tidak kelelahan. Kata-kata itu benar-benar menyiksa perasaan prajurit-prajurit Jipang itu. Dengan penuh luapan kemarahan, mereka berjuang sekuat tenaga mereka. Tetapi bagi si Danti, mereka benar-benar tidak berarti. Beberapa kawan-kawan mereka di tempat-tempat yang lain terkejut mendengar tanda itu. Mereka menyangka bahwa beberapa orang Pajang telah menyerang mereka. Beberapa orang yang tidak dipasang dalam gelar untuk melawan macan kepatihan. Karena itu segera mereka berlari-lari menuju ke arah tanda itu. 4 orang dari 2 sudut penjagaan datang hampir bersamaan, tetapi mereka terkejut ketika mereka melihat bahwa di tempat itu hanya ada seorang yang sudah bertempur melawan 4 orang prajurit Jipang. Dengan nanar mereka mencoba memandang berkeliling, namun mereka tidak melihat orang selain daripada yang sedang bertempur itu, sehingga salah seorang dari mereka berteriak, "Kenapa dibunyikan tanda bahaya? Kau lihat lawan ini," berteriak Tundun. "Yang hanya seorang itu." "Buka matamu lebar-lebar," jawab Tundun. "Meskipun seorang, tetapi ia adalah anak iblis." Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa si Danti. Katanya, "Ya, yang seorang ini adalah anak iblis. Berapa orang kalian yang datang? Apakah genap 6 orang? Sehingga semua berjumlah 10 dengan orang-orang yang pertama." Keempat orang yang datang itu baru menyadari keadaan lawannya. Mereka kini melihat keempat kawannya masih berkelahi dengan sekuat-kuat tenaga mereka dengan senjata di tangan. Namun lawannya yang hanya seorang itu dengan tersenyum selalu menghindarkan diri dari serangan yang bagaimanapun dahsyatnya. Bahkan mereka pun kemudian melihat bahwa yang seorang itu masih belum mempergunakan senjatanya. "Jangan berdiri seperti patung!" teriak Tundun. "Apakah kalian menunggu kami menjadi bangkai?" Teriakan itu benar-benar telah membangunkan mereka. Dari kekaguman mereka melihat tata gerak si Danti, lincah, tangguh, dan membingungkan. Karena itu, segera mereka mencambut senjata masing-masing dan terjun ke dalam arena perkelahian itu. "Apakah kalian tidak akan saling menusuk di antara kawan-kawan sendiri?" teriak si Danti. Tak seorang pun yang menjawab. Namun kini kepungan mereka menjadi semakin rapat. Ujung-ujung senjata semakin cepat menyambar kulit si Danti dari segala arah. Karena itu maka katanya kemudian, "Nah, sekarang baru aku merasa perlu mempergunakan pedang. Ayo, sebutkan jumlah kalian. Berapa?" Tetapi pertanyaan itu dijawab dengan serangan yang datang bertubi-tubi dengan sengitnya. Namun akhirnya si Danti berhasil menghitung mereka. Katanya, 8. Aku harus mengurangi 3 di antara kalian. Aku hanya ingin melawan 5 orang. "Gila!" geram Tundun. Tetapi segera ia terdiam ketika pedang si Danti yang baru saja ditarik itu hampir-hampir menyentuh hidungnya dan hampir-hampir cacat di wajahnya bertambah seleret lagi. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Dalam pada itu Tundun masih menunggu beberapa orang kawannya yang sedang nganglang. Tetapi kawan-kawannya yang nganglang itu berada di tempat yang cukup jauh. Mereka tidak menyangka
bahwa akan datang bahaya di perkemahan mereka, sehingga mereka kehilangan kewaspadaan. Mereka bahkan sedang asyik berburu rusa dan kijang. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak mendengar tanda yang dibunyikan oleh kawan Tundun di perkemahan. Maka Tundun terpaksa bertempur dengan kawan-kawannya yang telah ada, 8 orang. Kemudian datang pula 2 orang. Namun mereka sama sekali bukan prajurit. Mereka adalah orang-orang dapur, kawan-kawan Ki Sumangkar. Meskipun demikian, mereka membawa senjata di tangan mereka. Tetapi dalam perkelahian itu, mereka tidak segera dapat ikut serta. Si Danti kemudian berkelahi dengan lincahnya melawan 8 orang. Ia menyangka bahwa ia akan dapat bermain-main dengan lawannya itu. Tetapi ternyata keadaannya berbeda dengan dugaannya. Prajurit Jipang adalah sebenarnya prajurit. Hanya 1-2 dari mereka adalah orang-orang yang kurang baik. Namun yang lain adalah prajurit-prajurit yang cukup, meskipun bukan orang-orang puncak. Desis si Danti sambil meloncat-loncat. Ternyata kalian cukup terlatih. Karena itu, maka jangan lebih dari 5 supaya aku dapat bermain-main dengan baik tanpa menyakiti kamu sekalian. Tetapi kalau di antara kalian tidak ada yang meninggalkan arena ini, aku terpaksa memaksamu. Tak seorang pun yang menjawab. Bahkan mereka bekerja semakin keras. Senjata-senjata mereka berganti-ganti sambar menyambar, tak henti-hentinya. Sehingga semakin lama si Danti semakin merasa bahwa sangat berat baginya untuk melawan 8 orang itu sekaligus. Ia terpaksa sekali-sekali meloncat jauh ke belakang. Kemudian dengan cepatnya melingkar dan menyerang seperti petir menyambar di udara. Ke-8 orang itu pun merasa betapa besar tenaga anak muda yang bernama si Danti itu. Kini Tundun mulai dirayapi oleh kepercayaannya bahwa si Danti benar-benar mampu menempatkan diri hampir sejajar dengan macan kepatihan. Namun betapapun kuatnya si Danti untuk melawan 8 orang sekaligus adalah berat baginya. Karena itu, ia kemudian terpaksa bekerja mati-matian, sebab ke-8 orang itu pun bekerja dengan keras dan bertempur mati-matian pula. Sebenarnya, aku tidak ingin menyakiti kalian, teriak si Danti. Tetapi ternyata melawan kalian ber-8 adalah berat sekali. Kalian benar-benar prajurit yang tangguh. Karena itu, seandainya pedangku melukai salah seorang dari kalian, janganlah kalian menjadi sakit hati. Kata-kata itu sama sekali tidak mendapat perhatian. Bahkan dengan demikian Tundun dan kawan-kawannya merasa bahwa si Danti merasa terdesak. Karena itu, justru mereka memperketat tekanan mereka. Si Danti yang merasa semakin terdesak akhirnya menjadi marah pula. Darahnya semakin lama benar-benar semakin panas. Apalagi ketika kemudian sebuah goresan melukai punggungnya. Goresan itu tidak terlalu dalam. Namun goresan itu telah menyobek baju dan menyentuh kulitnya. Luka itu meskipun tidak seberapa, namun karena darah yang menetes, maka hati si Danti telah benar-benar terbakar karenanya. Hilanglah kemudian segala pengamatan diri, dan dengan demikian, maka anak murid Tambak Wedi itu menggeram dengan dahsyatnya. Sekali ia meloncat dengan lincahnya beberapa langkah surut, namun kemudian dengan cepatnya ia melingkar, menyerang menyambar-nyambar dengan sengitnya.
Perkelahian itu segera meningkat dengan cepatnya. Semakin lama semakin dahsyat. Masing-masing pihak telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Tundun pun kemudian merasa bahwa kekuatannya bersama kawan-kawannya dapat mengimbangi kelincahan si Danti yang hanya seorang itu. Tetapi untuk mengalahkan, menangkap atau membinasakan adalah sulit sekali. Si Danti itu benar-benar seperti anak setan. Sekali ia menerobos di antara lawan-lawannya, namun kemudian melontar dan menyerang dari sisi dan belakang mereka. Kalau Tundun dan kawan-kawannya berusaha untuk mengepungnya, maka usaha itu selalu gagal. Si Danti mampu meloncat dengan jarak yang tidak dapat mereka jangkau dengan loncatan dan senjata. Ketika pertempuran itu menjadi semakin meningkat, maka terdengarlah Tundun berteriak, "Bunyikan kembali lagi tanda bahaya, supaya kawan-kawan kita yang nganglang mendengarnya." Kembali salah seorang dari mereka meloncat keluar arena perkelahian. Kali ini si Danti tidak membiarkannya, tetapi ia tidak mampu mencegahnya. Sebab 7 orang yang lain dengan garangnya mencoba melindungi kawannya yang seorang itu. "Gila!" teriak si Danti. "Bukan maksudku membunuh salah seorang dari kalian, tetapi kalian benar-benar keras kepala. Karena itu, aku akan terpaksa melakukannya." Maka si Danti itu pun kemudian sampai pada puncak permainannya. Rasa nyeri di punggungnya telah memaksanya untuk mendendam. Karena itu, maka sesaat kemudian terdengar sebuah keluhan tertahan. Bajang meloncat surut dari lingkaran pertempuran sambil meraba pundaknya. Tampak darah yang merah segar meleleh dari luka itu. "Anak setan!" teriaknya. Kemudian kepada kawan-kawannya juru masak yang berdiri menonton perkelahian itu, dengan wajah pucat ia berkata, "Berikan pedangmu itu." Kedua kawannya yang biasanya hanya dapat menunggui perapian itu segera berlari kepadanya dan memberikan pedangnya kepada Bajang. "Terima kasih, senjataku terlalu pendek sehingga pundakku terluka." Bajang yang terluka itu kemudian dengan kemarahan yang membakar ubun-ubunnya meloncat kembali ke arena. Tetapi demikian ia sampai, terdengar pula orang lain mengeluh. Sekali lagi salah seorang dari mereka meloncat keluar arena. Kali ini agaknya lebih parah dari luka yang diderita Bajang. Ternyata darah mengucur dari tangannya. 2 buah jarinya terpenggal dan pedangnya terlempar jatuh. Wajah prajurit yang kehilangan jari-jarinya itu menjadi merah padam. Merah padam karena menahan marah dan sakit. Ketika ia melihat seorang juru masak berdiri dengan pedang di tangan, tetapi tidak ikut dalam pertempuran, terdengar ia berteriak, "Berikan pedangmu." Orang itu ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian diberikan juga pedangnya. Prajurit itu menerima dengan tangan kirinya. Cepat ia meloncat kembali ke arena dengan pedang di tangan kiri. Meskipun tangan kirinya tidak setangkas tangan kanan, namun tandangnya hampir-hampir tidak berkurang. Ternyata tanda bahaya yang kedua itu menggema jauh lebih dalam dari yang terdahulu. Kawan-kawan Tundun sebanyak 4 orang yang sedang nganglang dan berburu rusa terkejut mendengar tanda itu. Sesaat mereka berdiri termangu-mangu, seakan-akan bunyi tanda bahaya itu terdengar di telinga mereka. "Kau dengar?" bergumam salah seorang dari mereka. "Iya," sahut yang lain. "Aku hampir tak percaya. Apakah orang-orang Bajang itu tidak memasang seluruh orang-orangnya dalam perlawanan kali ini?"
Mungkin mereka sengaja membagi kekuatan. Bodoh, kalau aku menjadi pemimpin pengawal kemah ini, aku biarkan mereka masuk. Aku biarkan mereka merusak kemah-kemah kita, sebab macan kepatihan itu pasti akan berhasil masuk Sangkal Putung. Kau yakin benar? Ya, kalau pasukan Pajang mengurangi kekuatannya, Sangkal Putung pasti akan pecah. Tetapi Kakang Tundun memanggil kita dengan tanda itu. Marilah kita pulang. Keempatnya segera berlari-lari kembali ke kemah mereka. Mereka menyangka bahwa di dalam perkemahan itu telah terjadi peperangan antara para pengawal yang jumlahnya sangat terbatas melawan sebagian orang-orang Pajang yang sengaja tidak dipasang dalam peperangan di Sangkal Putung. Semakin dekat mereka dengan kemah mereka, hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Mereka masih belum melihat tanda-tanda peperangan di dalam perkemahan itu. Aneh, desis salah seorang dari mereka. Sebelum yang lain menyahut, mereka telah memasuki daerah perkemahan mereka. Tidak ada apa-apa, gumam yang lain. Kita lihat berkeliling, berkata yang lain pula. Mereka segera berjalan berkeliling. Dilihatnya tempat-tempat penjagaan sudah kosong. Karena itu mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Ketika mereka sampai di sisi utara, barulah mereka melihat kawan-kawannya berkumpul dalam satu lingkaran perkelahian. Mereka melihat kawan-kawan mereka berkelahi melawan satu orang saja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.